dimineralisasi dan juga dimobilisasi, dapat dilakukan imobilisasi. Nah, fosfor yang dilepaskan atau diuraikan tergantung pada konsentrasi fosfor yang ada di bahan-bahan yang busuk, ya, bahan-bahan yang membusuk baik itu tanaman maupun hewan, ya. Dan kebutuhan fosfor itu juga dipengaruhi atau proses penguraian fosfor juga dipengaruhi dari aktivitas populasi mikroba. Nah, jadi ini siklus fosfor pada tanah pertanian. Jadi fosfor yang dalam bentuk larutan itu bisa diperoleh dari fertilizer P atau pupuk, ya. Fertilizer itu sama dengan pupuk fosfat, ya. Kemudian atau bisa juga di dalam bentuk mineral, ya. Fosfor juga dijumpai di dalam tanah dalam bentuk mineral, ya, diperoleh dari batuan, ya, atau fosfor yang diabsorpsi oleh mikroba-mikroba, ya. Nah, larutan fosfor kemudian yang sudah siap, artinya yang bisa dalam bentuk HPO4 2- maupun H2PO4- itu bisa diambil oleh tanaman, bisa diserap oleh tanaman langsung. Atau kalau terjadi banjir, maka fosfat yang dalam bentuk terlarut tadi, dalam bentuk ion, jadi dia dalam bentuk ion itu akan mengalami leaching dan runoff apabila terjadi proses banjir. Ya. Nah, selain fosfor terlarut ini yang diperoleh dari pupuk, mineral maupun absorban, juga proses mineralisasi yang dilakukan oleh mikroba yang merubah organik fosfat menjadi bahan anorganik. Ya. Nah, organik fosfat itu diperoleh dari mana? Dari tanaman yang sudah mati. Ya. Hanya di sini kurang satu, mestinya ada hewan yang sudah mati merupakan sumber organik fosfat. Merupakan sumber organik fosfat. Nah, bagaimana dengan diagnosis defisiensi fosfor? Defisiensi fosfor akan menekan atau menunda pertumbuhan dan pemasakan, ya, atau kedewasaan atau pendewasaan. Ya. Meskipun defisiensi fosfor secara umum menyebabkan kekerdilan, ya. Jadi kalau menekan atau menunda pertumbuhan, akhirnya tanaman tersebut akan menjadi kerdil. Ya. Nah, kadang-kadang fosfor juga menunjukkan simptom yang sangat jelas pada volume karakteristik yang menunjukkan dia kekurangan fosfor. Jadi memang kadang-kadang kita juga menjumpai kekurangan fosfor ini overlap dengan kekurangan atau defisiensi unsur-unsur yang lain. Ya. Nah, pada umumnya tanaman yang kekurangan fosfor itu batangnya atau daunnya menunjukkan gejala warna di hijau atau kerdil karena defisiensi
memiliki ciri-ciri daunnya kecil, kemudian serinya slide itu slender stem. Batangnya ramping, ya, jadi ramping itu berarti kurus, ya, kurus. Ya, batangnya kurus. Nah, kekurangan fosfor secara berkelanjutan ini akan menghasilkan buah yang juga berukuran kecil, dan tentu ini akan menghasilkan hasil panen yang sangat rendah, ya. Bahkan untuk tanaman-tanaman sayur pun kalau kekurangan fosfor ini juga akan sangat mengurangi bobot dari sayurnya, ya. Nah, karena fosfor ini adalah termasuk unsur yang mobile, maka defisiensi fosfor akan menunjukkan gejala pada daun yang tua atau muda. Defisiensi fosfor, daun yang tua, ya. Dan sebagai tanda pengenal juga sama dengan nitrogen, yaitu klorosis dan nekrosis pada daun yang lebih tua, ya. Nah, ini adalah pengaruh pH terhadap ketersediaan unsur fosfor. Ya, ketersediaan itu apa artinya? Ketersediaan itu adalah unsur itu bisa diserap oleh tanaman, ya, bisa diserap oleh tanaman. Kalau tidak tersedia, itu artinya unsur tersebut tidak dapat diserap oleh tanaman, ya. Jadi pada pH 4 sampai dengan 7, ya, fosfat itu dalam bentuk larutan murni, ya, dalam bentuk larutan murni, ya. Jadi dia bisa diserap atau tersedia pada pH yang relatif asam, ya, sampai netral. Nah, apabila di dalam tanah terdapat unsur Fe dan Al, maka ketersediaan fosfor atau fosfor yang bisa diserap itu pH-nya berkisar di 4,5, lebih asam, dan di 7,8, ya, sama dengan level kalsium. Ya. Nah, sedangkan di dalam tanah pH fosfat yang ideal itu adalah antara 5,5, ya, sampai dengan kurang dari 7 lah, 6,8 gini, ya. Jadi fosfat yang ada di dalam tanah. Ini fosfat dalam bentuk larutan, ya. Kalau fosfat di dalam tanah kan bisa macam-macam, dia ada di dalam bentuk larutan, di dalam bentuk mineral, ya, di batuan, dan ada juga di masih dalam bentuk fosfat organik. Nah, jadi pH
optimal untuk kelarutan atau ketersediaan fosfat itu adalah 6,5 ya. This is achieved by controlling soil pH which should be held around pH 6.5 ya. Nah, jadi tanah-tanah yang asam sebaiknya dinaikkan suhunya menjadi 6-7 range-nya ya. Nah, tanah-tanah yang kapur, tanah-tanah berkapur itu pH-nya tinggi, biasanya dilakukan penambahan asam acidified ya. Bisa digunakan NH4 2SO4 untuk meningkatkan P availability. P availability itu fosfat yang tersedia ya. Jadi makanya kenapa kalau kita mau menanam di lahan itu kita harus benar-benar mengukur pH tanahnya, berapa pH tanah yang ada di situ, agar ketersediaan dari unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman itu sesuai ya. Jadi kalau tanahnya masih asam ya dibasahkan, kalau masih basah ya diasamkan. Nah, faktor yang mempengaruhi manajemen pemupukan fosfor ya. Jadi pemberian pupuk fosfor itu juga harus diperhatikan ya. Yang pertama respon tanaman budidaya terhadap fosfor. Jumlah fosfor yang diaplikasikan pada tanaman budidaya seharusnya ideal dan dikalibrasi sesuai dengan kandungan fosfor yang ada di dalam tanah. Ya. Jadi level fosfor di dalam tanah itu juga perlu dilakukan lebih dahulu sebelum kita melakukan pemupukan. Ya. Nah, mekanisme penggunaan, efisiensi penggunaan fosfor diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah sekresi atau eksudasi dari senyawa kimia yang ada ke dalam risosfer. Jadi kita tidak boleh memberikan pemupukan yang terlalu berlebihan. Jadi kita harus perhatikan bahwa sekresi dari bahan-bahan kimia itu di sekitar risosfer itu tidak boleh berlebihan. Kemudian variasi pada geometri atau arsitektur dari sistem perakaran. Ya, dari sistem perakaran dari tanaman budidaya itu kita juga harus mengetahui. Ya. Kemudian juga asosiasinya dengan mikroorganisme. Ini 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pemupukan dengan pupuk fosfor. Nah, berikutnya adalah air tanah. Nah, ketersediaan fosfor ini dipengaruhi oleh kondisi air tanah. Air tanah berpengaruh terhadap reaksi di mana nanti akan dilepaskan fosfor dan kemudian didifusikan, ya, disebarkan ke dalam tanah dalam bentuk larutan. Jadi berapa air yang ideal agar fosfor itu terlarut ke dalam air dan dapat diserap oleh tumbuhan. Nah, itu tentu harus diperhatikan karena kalau kelebihan air nanti fosfor akan hilang. Kalau kekurangan air berarti kelarutan fosfornya juga akan terbatas. Nah, di dalam kondisi tertentu, fosfor juga bisa diaplikasikan di permukaan tanah, ya, di dekat permukaan tanah. Sehingga apabila pada periode tidak dilakukan irigasi atau penyiraman atau pemberian air,
tanaman budidaya itu akan mengalami atau akan mendapatkan suatu kondisi kelembapan yang ada di bawah tanah, ya. Jadi tanah yang lebih bawah itu akan menjadi lebih lembab, ya. Nah, pada kondisi ini maka akan bisa terjadi defisiensi fosfor, ya, apabila tidak ada pemberian air. Nah, pada kondisi-kondisi pada umumnya tidak menjadi masalah apabila sistem perakarannya itu ada di permukaan tanah, bukan di permukaan tanah, tapi near the soil surface. Jadi di dalam tanah, tetapi masih di dekat dengan permukaan. Ya. Jadi sistem perakaran yang tidak mau menghujam ke bawah, ya, seperti akar tunjang itu kan dia lebih ke dalam. Tapi kalau akar serabut biasanya dia lebih menyebar di dekat permukaan tanah. Nah, itu akan menjadi tidak bermasalah apabila tidak ada pemberian air yang cukup. Nah, suhu tanah ini juga berpengaruh pada reaksi yang mengatur absorpsi, difusi, dan disolusi dari fosfor. Meskipun penyerapan dan desorption-nya muncul secara bersamaan, jadi peningkatan suhu tanah akan meningkatkan kinetika reaksi dan mempercepat penyeimbang, ya, mempercepat keseimbangan di antara fosfor-fosfor yang ada di dalam tanah, baik itu yang labil atau non labil, yang akhirnya nanti akan mempercepat pengisian kembali larutan fosfor itu dan bisa diambil lagi oleh tanaman. Jadi karena fosfor ini dimineralisasi oleh mikroorganisme, maka suhu di dalam tanah itu sangat mempengaruhi proses perubahan fosfor organik menjadi anorganik yang dilakukan oleh mikroorganisme. Jadi kalau suhunya hangat, tidak terlalu tinggi, kemudian kondisi kelembapannya juga baik, maka mikroorganisme itu akan lebih cepat melakukan proses perubahan, ya, menguraikan bahan organik menjadi anorganik. Nah, proses ini terus berlangsung bisa menyebabkan fosfor itu menjadi sangat tersedia dan tanaman bisa mengambilnya dengan mudah. Sutton, ini nama orang, menyimpulkan bahwa sebagian besar pengaruh temperatur terhadap ketersediaan fosfor itu tergantung pada reaksi anorganik, ya, karena pengaruhnya muncul secara cepat dan itu dilakukan oleh mineralisasi yang dilakukan oleh mikroba. Ya, saya kira logik, ya, sangat masuk akal kalau ketersediaan fosfor itu sangat dipengaruhi oleh temperatur tanah karena mikro atau aktivitasnya tergantung pada suhu.
Nah, ini adalah uji level fosfor yang ada di dalam tanah. Jadi ini PSP itu phosphor sorption, ya, untuk optimal yield. Jadi fosfor yang diabsorpsi untuk pertumbuhan optimal. Nah, ini suhu tanah, dari mulai 9 derajat, 10 derajat Celcius, 11 derajat Celcius, 12 derajat Celcius, sampai 15 derajat Celcius. Ya. Jadi semakin tinggi suhunya, maka temperatur. Ya. Jadi level fosfor sorption, dia kalau fosfor yang terikat, ya, sebentar saya ceknya, fosfor sorption itu yang di ya penyerapan. Jadi pada grafik ini semakin tinggi suhu, maka penyerapan fosfornya itu menjadi semakin menurun atau meningkat? Menurun. Ya, grafiknya emang menurun. Jadi penyerapan fosfornya menjadi semakin menurun karena suhu tinggi. Karena ini penelitiannya itu ada di negara Eropa, ya. Jadi di negara Eropa itu suhu 15 derajat itu sudah cukup hangat gitu. 10 derajat itu sudah sangat hangat gitu, ya. 9-10 itu sudah kalau di awal musim semi itu sekitar ini, ya. Ya. Nah, sumber fosfor diperoleh dari mana? Dari pupuk yang dikembangkan dari mineral atau pertambangan yang ada di batuan fosfat, dan juga pada proses pengasaman tanah, ya, ada tanah yang asam, kemudian fosfat rock, batuan rock, batuan fosfat itu dapat digunakan secara langsung sebagai sumber fosfor. Sebagian besar sistem budidaya menunjukkan respon yang sangat baik terhadap pupuk fosfor yang larut di dalam air, ya, larut di dalam air. Jadi penyediaan pupuk itu lebih bagus kalau pupuknya itu larut dalam air, ya. Karena pupuk fosfor yang larut dalam air itu dihasilkan oleh reaksi batuan fosfat dengan sulfur atau asam fosfat, ya, asam fosfat. Jadi kalau di batuan itu diberi air, maka fosfornya akan berikatan dengan sulfat dan asam fosfat. Kapan waktu yang terbaik untuk mengaplikasikan atau menerapkan atau memberikan pupuk fosfor? Nah, fosfor itu bergerak menuju ke akar tanaman dengan melalui mekanisme difusi. Dan yang seedling itu kecambah yang masih muda sangat sensitif pada kekurangan fosfor. Jadi kecambah itu sangat sensitif apabila dia kekurangan fosfor. Jadi tanaman budidaya kadang-kadang
menjadi gagal tumbuh apabila kekurangan fosfor ketika dia masih pada fase kecambah. Ya, nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi pada saat perkecambahan ketersediaan fosfor itu sangat penting karena ketika dia defisiensi pada saat perkecambahan maka dia akan gagal melanjutkan pertumbuhannya ke fase dewasa. Grunes menunjukkan bahwa proporsi pupuk fosfor yang diabsorpsi oleh bit gula menurun menurun seiring dengan ini waktu aplikasinya apabila kita menundanya. Ya. Jadi kalau kita memberikan pupuk fosfor dan kita menunda pemberian pupuk fosfor itu, maka akan terjadi penurunan absorpsinya. Di mana kita menempatkan pupuk fosfor? Ya. Beberapa literatur menyatakan bahwa pengaruh positif dari aplikasi fosfor, pupuk fosfor, itu umumnya dekat dengan akar, dengan sistem perakaran. Ya. Nah, atau juga sebaliknya kita juga bisa mengaplikasikannya secara menyebarkan fosfor itu di tanah. Ya. Nah, itu yang gini, yang menyebarkan pupuk fosfor di permukaan tanah itu tentu kurang efektif dibandingkan kalau kita meletakkan pupuk fosfor itu lebih ke dekat akar. Ya. Karena ya tentu kalau hanya disebarkan saja, maka banyak fosfor yang nanti hilang. Ya. Tidak. Jadi akarnya itu tidak bisa mengambil karena jauh. Nah, penempatan pupuk fosfor sebaiknya dilakukan dengan melakukannya dalam baris, ya, baris, band atau strip, ya. Jadi kalau tanaman itu ditanam berderetan, maka pemupukan fosfor itu bisa dilakukan di dekat tanaman tersebut dan diaplikasikan berupa garis-garis gitu. Ya. Jadi tidak disebar. Nah, pemupukan fosfor juga bisa dilakukan melalui daun. Ya. Foliar fertilization generally not practiced to the extent that is done with nitrogen and micronutrient fertilizer. Jadi memang pemupukan fosfor itu tidak umum dilakukan, walaupun itu bisa, ya, dibanding dengan nitrogen maupun mikronutrien. Ya. Karena pupuk fosfor sangat sedikit sekali yang bisa diabsorpsi oleh daun tanaman, oleh daun tanaman. Nah, pada umumnya sedikit respon di pertumbuhan tanaman, tetapi beberapa senyawa bahkan dapat menyebabkan terjadinya luka pada tanaman walaupun konsentrasi fosfor ini relatif rendah.
sampai 0,16%. Jadi nah, ini menyimpulkan bahwa ortofosforik acid atau asam ortofosfat ini adalah bentuk senyawa yang paling efektif digunakan untuk pemupukan melalui daun. Barrell and Black melaporkan bahwa beberapa fosfat terkondensasi atau beberapa pupuk fosfat yang mengandung fosforus dan nitrogen dapat diaplikasikan 2,5 sampai 3 kali lebih banyak daripada ortofosfat tanpa menyebabkan daun itu rusak. Nah, tanpa menyebabkan daun rusak. Nah, fertilisasi dan di dalam irigasi. Jadi bagaimana hubungan antara fertilisasi dengan irigasi atau pemberian air. Meskipun aplikasi pupuk melalui proses irigasi, ya, jadi pemberian pupuk itu melalui air, ya, ini lebih pada umumnya lebih praktis, ya, karena fosfor ini merupakan nutrien yang mobile atau dapat berpindah seperti nitrogen, tetapi fosfor ini tidak umum dilakukan dengan memberikan pupuk melalui proses irigasi. Jadi karena pergerakan fosfor itu di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh tekstur tanah. Nah, pada salah satu studi pemberian fosfor melalui pemercikan, jadi di spray, ya, ini akan menyebabkan fosfor ini akan bergerak ke lebih dalam, sekitar 5 cm di tanah liat, dan juga kira-kira 18 cm pada tanah yang berpasir atau loamy itu loamy sand itu tanah liat yang berpasir, Jadi memang pemberian pupuk itu juga sangat dipengaruhi oleh pemberian cara kita memberikan pengairannya, ya. Jadi kalau terlalu banyak air, dia akan masuk lebih dalam dan tentu akar akan sulit mengambil, ya. Nah, ini adalah metode-metode yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemberian pupuk fosfor supaya bisa diabsorpsi oleh tanaman atau bisa diserap oleh tanaman dengan baik. Demikian untuk fungsi dan metabolisme fosfor. Sampai di sini ada pertanyaan?
Ya, ortofosforit. Daripada ya dalam bentuk konsentrasi fosfor sebentar. Maksud biasanya kalau fosfat itu dia diberikan dalam bentuk KH2PO4 ya, dalam bentuk asam fosfat. Asam fosfatnya. Ya. Asam fosfatnya. Jadi ini beda struktur saja, ortofosforik acid dengan asam fosfat. Ini asam ortofosforik. Setahu saya ini beda struktur, tapi struktur dari fosfatnya. Ya, sama-sama. Coba nanti bisa dicari bentuk strukturnya asam ortofosforik acid dengan struktur asam fosfat. Ya. Itu bentuk strukturnya aja yang beda. Nah, ini saya sudah ketemu kalau fosforik acid itu rumus molekulnya H3O4P. H3O4P. Kalau asam fosfat kan HPO4. Asam fosforik acid H3C H3P H3O4P. Atau juga bisa disebut sebagai H3PO4. H3PO4. Asam fosfat itu H2PO4. Oke. Ada lagi?
Ya. Ya, ini kalau kita belajar fisiologi sedara, ya kajian kita lebih ke ketersediaan unsur-unsur hara itu bagi tanaman dan bagaimana sumber kita mempelajari ketersediaan unsur-unsur itu di dalam tanah. Ya. Nah, ini berhubungan dengan mikroba ya iya, tapi kita tidak belajar mengenai bagaimana mikroba-mikroba atau mikroba-mikroba apa saja yang berperan dalam proses penguraian atau penyediaan unsur-unsur hara. Nah, kalau yang itu sih di mikrobiologi gitu. Ya. Nah, bahwa peranan mikroba dalam proses penyediaan unsur hara itu penting iya. Ya. Baik. Ada lagi? Bertanya mengenai tugas. Oh ya. Iya. Untuk tugasnya itu seperti apa ya, Prof, kelompoknya? Sebentar. Ini pesertanya ada berapa ya? Kan kemarin kalau nggak salah nggak. Ini pesertanya 1, 2, 3, 6 ya? Sorry. 8, Prof. 8 ya? 8 ya? 8. Sebentar. Kita punya pertemuan setelah UTS itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berdua saja, tapi satu orang ada yang sendiri gitu ya. Ya. Jadi tugasnya itu dua orang, tapi ada satu orang yang sendiri. Nah, itu silahkan diundi kelompoknya atau sesuai dengan nomor urut aja. Sesuai nomor urut peserta ini. Ya. Sesuai nomor urut. Sebentar. Saya carikan nomor urutnya. Ntar kita bicarakan tugas setelah UTS ya. Jadi, saya bacakan ya, ditulis ya. Sesuai daftar nama, apa saya ini ya, saya share screen aja, bisa nggak di share screen ya? Oh bisa. Jadi, bisa kelihatan? Nah, nanti nomor 1 dan 2 satu kelompok. 3, 4 satu kelompok, 5, 6 satu kelompok. Loh. 7, 8. Berarti 4 ya ini ya. 4 padahal pertemuannya 5. Gimana dong? Berarti 3 kelompok itu 2 orang, 2-nya satu-satu, Prof. Enggak wes. Sudah. Nanti yang pertemuan terakhir itu kita isi aja dengan diskusi atau apa gitu ya, supaya enggak ada yang sendiri ya. Ya. Jadi berdua semua ya. Ya. Baik, Prof. Ya. Jadi ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, terus tugasnya
itu sudah saya beri bukunya ya. Nah, kalau sudah saya beri bukunya, berarti kelompok 1, nama yang nomor 1 dan 2 tadi, bentar. Oh, saya share aja. Saya share screen aja. Nah, ini kelihatan? Jadi kelompok 1, 2, kelompok kan ada 4 kelompok nih. Ya. 1, 2, kelompok 1 itu fungsi dan metabolisme unsur kalium. Ya, urut aja wes, gak usah diundi. Ini kan sudah undian. Ya. Yang kelompok 2 unsur kalsium, kelompok 3 unsur magnesium, dan kelompok 4 zat besi. Ya. Nanti sulfur biar saya aja kalau gitu. Ya, saya terakhir. Sulfur. Oke. Ada yang mau diundi? Enggak ya? Udah gitu aja ya. Nah, dibagi aja tugasnya. Nanti langsung presentasi aja. Jadi buat PPT dan langsung presentasi. Dilanjutkan dengan diskusi. Ya, seperti di kapsel pujar. Tapi ini satu kelompok kan 1 kali tatap muka. Jadi karena bahannya juga lebih banyak. Bahannya lebih banyak. Ya. Terima kasih saya diingatkan mengenai tugas. Ya. Ya. Kemudian UTS-nya sesuai dengan jadwal. Ya, UTS-nya sesuai jadwal. Nanti soalnya isi ya, bisa open laptop atau open book dan dikerjakan pada saat UTS itu. Ya, jadi nanti pada saat UTS juga buka Zoom. Ya, dibuka Zoom-nya, nanti saya akan kirim soal ujiannya. Bisa lewat chat atau lewat WA, grup WA. Dan saya akan menjaga UTS-nya lewat Zoom. Waktunya selama ya plus minus lah 90 menit sampai 100 menit. Begitu ya. Ada pertanyaan? Berarti nanti jawaban UTS-nya itu melalui Zoom chat ya, Prof? Jawaban UTS dikirim via email. Via email. Ya. Jadi nanti bisa mengerjakan di laptop atau bisa ditulis pakai tangan di kertas, nanti difoto. Ya, difoto kemudian dikirim WA. Ya begitulah prinsipnya. Ada lagi? Ya. Karena kalau kan sebetulnya sudah bisa sih UTS itu dilakukan di kampus ya. Ya, di kampus kan dijaga gitu, walaupun open book ya tetap dijaga kan. Ya di Zoom ya seperti ini. Zoom.
Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah saya fisiologi tumbuhan hari ini, fisiologi sadara hari ini. Kita ketemu lagi di ujian tengah semester. Ya, selamat belajar ya. Baca-baca. Semoga UTS-nya sukses ya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Salam Prof. sehat. Prof. Sama-sama. Ya, sama-sama.